Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, saya doakan dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kemarin ya, sebelum kita praktek ya, setelah video ini insya Allah praktek baca kitab dan langsung kita juga membuka komus. Kemarin kan syaratnya harus bisa membaca komus atau harus punya komus. Nah, bagaimana kita punya komus tapi kalau nggak bisa bukanya, nggak bisa carinya gimana? Makanya ini saya kasih rumusnya biar bisa buka komus. Cara mencari di dalam komus. Perlu diketahui dulu sebelum saya ke sini, dalam memaknai tidak harus sama persis dalam arti dalam komus, nggak harus sesuai yang namanya siyakul kalam atau kalimatnya bagaimana. Setelah itu perasaannya yang pas itu bagaimana. Itu yang perlu diketahui. Terus yang kedua, setiap ketika kita sudah menemukan dalam komus kata-kata yang sudah disebutkan, dalam komus kan nanti banyak kata-katanya. Nanti ketika ada kata-kata yang sama, ini masuknya kata yang mana? Misalnya akan gitu. Itu ketika sudah ketemu salah satu, misalnya kita bahas fikih, itu rata-rata fikih itu maknanya ya seperti itu. Misalnya contoh, misalnya ada kata-kata tohirun misalnya, atau tathir, atau tohirun, atau mutohirun misalnya, tohirun, mutohirun misalnya ini. Kita udah ketemu di sini suci mensucikan, nanti ke belakang ya suci mensucikan kayak gitu, nggak usah dicari lagi. Itulah nanti kenapa kita nanti bisa membaca kitab tanpa melihat komus karena sudah kebiasaan. Tapi untuk pertama kali ya kita harus buka komus. Oleh karena itu kalau yang punya anak atau siapalah yang tetangganya dan lain sebagainya, kalau masih di pondok pesantren, yaitu kalau mau ngasih oleh-oleh lah komus, biar punya komus. Karena kalau nggak punya komus, bagaimana bisa membaca kitab, itu sangat kesulitan ya. Oke, lanjut di sini. Yang pertama untuk membaca komus itu harus menentukan huruf asalnya atau aslinya. Nah, caranya menentukan. Ini yang pertama di sini huruf asal dalam bahasa Arab, ya, huruf asal atau aslinya dalam bahasa Arab itu rata-rata ada tiga huruf, ada 3 huruf rata-rata katanya itu ada tiga huruf. Huruf dasarnya itu rata-rata 3. Ya ada yang lebih, ada yang kurang, tapi kebanyakan 3. Atau kalau kita yang tahu sorof, kalau nggak tahu udah ini cukup sampai sini. Kalau yang tahu sorof, mudahnya ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Itu yang dicari. Ya, kalau tahu sorof mudah, tapi kalau belum tahu ya terpaksa harus mencatat ini biar tahu. Nanti kita praktek. Terus yang pertama, ketentuannya. Hurufnya ada 3, misalnya kata yang hurufnya ada 3. Yang di tengah bukan berupa alif, maka bisa langsung cari di komus. Langsung cari di komus, nggak masalah. Misalnya doroba ya, terus ro, terus ba, cari aja langsung di komus. Kayak gitu ya, mudahnya seperti itu. Kalau tengahnya bukan alif. Terus yang kedua, hurufnya ada 3. Yang tengah berupa alif. Kalau berupa alif bagaimana? Maka alif tersebut diganti wawu dan juga ya. Cari di situ, misalnya kola, misalnya cari kof, wawu, lam, juga kof, ya, lam, kayak gitu. Ya, carinya seperti itu. Nanti kita praktekkan. Terus yang ketiga, hurufnya kurang dari 3 huruf. Kata dalam kata tersebut kurang dari 3 huruf. Maka kemungkinan hurufnya double atau ada tasdidnya atau diidghamkan. Misalnya madda, itu kan 2 huruf. Maka itu kemungkinan dalnya di tasdid atau ada 2 huruf. Carinya mem, dal kayak gitu ya. Mudahnya seperti itu. Terus yang terakhir, hurufnya lebih dari 3 huruf. Tadi kan kata dasarnya 3. Kalau lebih bagaimana? Kalau kurang udah tahu. Kalau lebih bagaimana? Maka kebanyakan ada huruf tambahan. Ketika lebih berarti kemungkinan ada huruf tambahan. Cara mencari dalam kamus, huruf tambahannya dibuang dulu. Caranya dibuang dulu. Setelah dibuang, kita udah ketemu hurufnya, terus cari kata-kata yang sesuai dengan yang kita cari. Terus di antara huruf tambahannya itu apa saja di antaranya? Nah ini ya, kalau yang tidak tahu sorof maksudnya ya,
Nah, kalau atau sudah pernah belajar sorof tapi nggak paham, ya ini paling tidak kita tahu ini sedikit-sedikit ya, insya Allah agak mudah lah. Yang pertama, ketika di awal katanya ada huruf al, maka alnya dibuang, itu ya, itu al itu tambahan. Atau ada alif, alifnya buang, alif atau hamzah lah, buang. Terus ada nun, nunnya buang. Ada ya, ya-nya buang. Ya cara mencarinya. Tapi nanti ketika sudah ketemu, ya dikembalikan lagi ya. Tak, taknya buang. Mem, memnya buang. Terus alif nun, ya alif nun buang. Nun sama nun buang. Ya sama nun, ini maksudnya buang-buang itu maksud saya huruf tambahan. Ya nun, tak nun, mem nun, hamzah, sin tak, ya. Atau apa namanya, alif sin ta, ya. Terus ada nun sin ta, terus ya sin ta, ta sin ta, juga mem sin ta. Itu yang di awal kata, ya. Di antaranya itu. Terus yang kedua, yang di tengah kata, ada alif, ada wawu, ada ta ataupun ya, salah satunya ya maksudnya ya. Kayak gitu. Terus yang di akhir kata ada in, ada ya nun, ada alif nun, ada tak marbutoh, ada alif tak, ada wawu nun, ada alif. Kurang lebihnya seperti itu ya, ada yang lain. Dan nanti ini kan masih bingung. Nanti kita praktekkan nanti kita baca ini ya, baca ini salah satu makolahnya, istilahnya tanya jawab Syekh Ismail bin Zain ya, Zain bin Ismail ya. Dalam kitab Qurratul Ainnya. Nah, di sini tentang permasalahan air mutlak yang bercampur atau dikasih obat ketika baunya berubah ya, seperti kaporit dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya lah, nanti kita baca ini, kita sama-sama dengan cara membuka komus. Nanti langsung kita buka komus dengan pakai ini ya, kayak gitu. Terus selain ini juga yang nggak perlu dicari di komus itu huruf. Ya seperti huruf, ya apa huruf jar yang pertama, materi pertama huruf jar, lihat di shotnya ya. Huruf jar, kalau huruf ya nanti banyak ya, ada ini, ada fa dan lain sebagainya. Nanti kita bahas huruf. Dalam artian huruf itu kadang dikasih arti, kadang tidak ya. Makanya nggak usah dicari di komus huruf. Terus juga isim domir nanti kita bahas ke belakang ya, belum sampai. Terus isim isyarah, terus isim mausul. Itu kita nggak usah cari di komus ketika kita menemukan itu. Ya, sekiranya itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, kalau masih punya anak atau tetangga yang masih di pondok pesantren, kalau bisa dikasih komus ya, dikasih komus, dia tahu apapun tidak ya, itu urusan terakhir, nanti biar dia tahu caranya baca kitab. Karena banyak yang sudah belajar nahwu, sorof, tapi setelah itu seperti saya sendiri masih belum bisa baca kitab ya, makanya kita belajar bersama. Nah, kenapa kok nggak bisa baca kitab? Padahal sudah nahwunya udah hatam, sorofnya udah hatam. Kenapa? Karena nggak pernah yang namanya buka komus. Nah, itulah kekurangannya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.